Oke, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Coba lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan bab induksi elektromagnetik dengan sub pembahasan yaitu transformator ya. Nah, apa itu transformator? Transformator atau disebut trafo yaitu alat untuk menaikkan dan menurunkan tegangan arus bolak-balik ya. Oke. Nah, nanti selanjutnya kita akan membahas tentang transformator seperti berikut. Transformator atau trafo itu ya fungsinya sudah disebutkan tadi untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Nah, ini trafo itu terdiri dari inti trafo yang ini ya, inti trafo dari besi lunaknya. Yang besi lunak itu besi yang bisa dilipat-lipat lah gitu ya. Nah, oke. Ini sebenarnya bukan bukan lempengan seperti ini, tapi bukan gelundungan ya, tapi lempengan ya, kecil-kecil. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menghindarkan arus yang merugikan ya. Oke. Nah, kumparannya terdiri dari dua jenis yaitu primer dan sekunder atau input dan output ya. Nah, ini prototipnya atau kodenya seperti ini. Nah, yang ini aslinya seperti ini ya. Nah, ini tulisannya 500 mA ya, bukan mA, miliampere. Nah, CT itu center tap ya. Nah, di sini ada tulisan 66. Nah, ini berarti kalau kita nyambungkan dari center tap ke 6 itu berarti keluarannya 6 volt ya. Dan CT ke 6 volt juga sama ya, kiri mau kanan sama ya. Nah, kemudian dilihat bawah 99. Nah, berarti nanti kalau ini dengan ini dihubungkan ya, nanti kita tulis ya. Maka nanti akan keluaran 9 volt. Ya, boleh pilih salah satu kiri atau kanan. Nah, kalau misalkan center tap ke 12 dihubungkan, maka akan menghasilkan GGL 12 volt ya. Oke. Saya tulis ya ini ya. Terus ini. Nah, kalau misalkan saya mau menghubungkan ini misalkan ya. Sorry. Kelihatan ya. Nah, ya. Ini keluar misalkan. Dengan yang ini ya. Ini yang 6 volt. Nah, ini berarti keluarannya 6 volt. Nah, ini saya mau pakai 9 ya. Ini berarti nanti keluarannya itu 9 volt. Nah, begitu juga kalau nyambungnya dari CT ke misalkan ke sini ya. Nah, 12 ya gini. Nah, ini berarti keluarannya 12. 12 apa? 12 volt ya. Nah, gitu. Balik lagi ke gambar kiri. Nah, jumlah lilitan adalah N primer, ini N sekunder, arusnya taruh saja kita sebut I primer, ini kita sebut I sekunder ya. Nah, dayanya daya primer, nah di sini dayanya daya sekunder ya. Oke, tegangannya, nah bebas nulis ya, tegangannya P primer, ini P sekunder ya. Lilitannya nih, N primer, ini N sekunder. Nah, sekunder itu bisa dibagi menjadi beberapa jenis ya. Maksudnya jenis itu jenis tegangannya. Ini 6, 9 dan 12 ya. Berarti dibagi 3 ya. Ntar dulu. Iya, benar 3. Tuh. Jadi sekundernya ada 3 outputnya. Nah, untuk apa? Macam-macam ya. Macam-macamnya seperti ini. Ya. Kebetulannya mau 12, berarti nanti kita hubungkan center tap dengan 12. Oke. Nah, kita bahas ya. Ingat, perubahan plug magnet di primer itu sama dengan perubahan plug magnet di sekunder. Nah, di sini berarti perubahan plug magnet tiap waktu, ya. Di sini juga sama, perubahan plug magnet tiap waktu sama ya. Ya, gitu. Nah, terus ingat bahwa GGL yang ada di primer itu sebanding dengan GGL yang ada di sekunder. Ya, jadi kalau kita tulis begini, ya. Untuk primer gitu ketika dari sini sama dengan min N D plug dt ya. Oke. Nah, kita ganti untuk primer berarti primer. Bisa atau P ya, sama. Nih, ini ganti N primer D plug dt ya. Nah, untuk yang sekunder sama dengan nulis ini sekunder atau output ya.
Untuk sekunder itu berarti tinggal ganti ini, ikut aja dengan ini. E sekunder sama dengan min N sekunder D plus DT ya. Nah, oke, bandingkan ya. Bandingkan berarti E primer berbanding E sekunder itu berarti N. Nah, T negatifnya nggak usah dibawa lah. Ya. Kemudian plugnya juga nggak usah dibawa. Atau boleh dah N primer D plug ya DT berbanding dengan N sekunder ya D plug DT. Tinggal nyoret ya. Coret. Maka nanti didapat E primer berbanding E sekunder sama dengan N primer berbanding N sekunder ya, gitu ya. Nah, bagaimana kalau skenarionya 2? Ya udah tinggal N1, N2, N3 sampai seterusnya. Oke. Jika trafo ini daya gunanya atau efisiensinya ya. Jika efisiensi trafo ya, efisiensi trafo 100%, ini nggak bakalan ada sih. Ini kan penurunan rumus ya. Maka P primer itu sama dengan P sekunder, di mana P itu daya, itu V kali I ya. Ini juga sama, V kali I. Nah, cuma notasinya gini, P primer, I primer, P sekunder, I sekunder. Nah, kok di sini di sini P sama? Mau pakai P, mau pakai P juga sama ya. Mau pakai E juga sama ya. Ini baru gini, P primer berbanding P sekunder, itu sama dengan NP berbanding NS. Pilih aja salah satu, jangan dua-duanya ya. Atau sesuaikan dengan soal. Oke, lanjut. Nah, sekarang bandingkan bahwa P primer atau E primer ya. Nah, itu berarti E sekunder berbanding I primer. Beda ya. Nah, ini persamaan yang kedua, ini yang ke satu. Ingat, P primer berbanding P sekunder itu NP berbanding NS. Ya udah, berarti NP berbanding NS sama dengan E primer berbanding E sekunder, E sekunder berbanding I primer. Gitu ya. Gitu. Ini persamaan 1, ya ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan yang ketiga, gitu ya. Oke. Itu transformator. Jenisnya ada step up, penaik tegangan, dan step down, itu penurun tegangan. Gitu. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Ingat-ingat rumusnya ya. Nah, ini langsung ke soal ya. Jumlah kumparan primer dan sekunder dari sebuah trafo adalah 100 dan 250. Oke, langsung aja ke sini. Berarti N primer itu 100 ya. Kemudian N sekunder itu 250, lilitan ya. Nah, trafo dihubungkan pada tegangan AC 200 volt 2 ampere ya. Nah, ini berarti P primer atau E primer boleh ya, pilih salah satu nih. Itu 200 volt. Nah, kemudian arus primer itu 2 ampere. Nah, pertanyaan itu tegangan dan arus sekundernya. Nah, berarti tinggal gini. P sekundernya berapa? P sekundernya. Berarti P primer berbanding P sekunder sama dengan NP berbanding NS. Nah, ininya berarti bukan 100, ini 200 ya. Ini berarti P sekunder, ini berarti 100 ya. Ini berarti 250 ya. Oke. Nah, ini berarti 100 P sekunder sama dengan 200 kalikan 250 ya. Nah, ini coret ya. Coret ya. Coret. Oke. Nanti diperoleh P sekunder sama dengan 2 kalikan 25. Berapa? 250 bukan 25. Ini 500 voltnya. Oke, itu jawabannya. Nah, sekarang bagaimana untuk arusnya? Oke, untuk arusnya kalian boleh menggunakan ini. N primer berbanding N sekunder. Dibalikan ya. I sekunder berbanding I primer. Gitu kan? Nah, ini berarti 100 berbanding 250 sama dengan I sekunder. Nah, ini 2 ampere ya. Oke, maka ujung kali ujung, tengah kali tengah, maka I sekunder ya kali 250 ya. 50 sama dengan 200 ya. Nah, 200 ya. Maka I sekunder sama dengan 200 per
250 ya. Nah, coret aja nolnya, maka 20 dibagi 25 berapa? 4/5 ya. 4/5 berarti 0,8. 0,8 ampere. Kok kecil ya? Iya kecil. Nah, itu pasti ya. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Nah, soal nomor 2. Nah, ini terapo yang tadi saya bawa lagi ke sini karena ini lagi membahas tentang terapo ya. Oke. Jumlah lilitan primer itu 1200. Kemudian dihubungkan pada tegangan 200 volt. Arusnya 0,2 ampere. Komparan sekunder terdiri dari 2 lilitan ya, menghasilkan tegangan 60 dan 15 volt. Hitung jumlah lilitan masing-masing sekundernya. Oke, perhatikan nih. Nah, di sini diketahui apa? P primer itu 200 ya. Kemudian P sekunder 1 balik pilih ya. Ini 60 volt. P sekunder yang kedua itu 15 volt. Nah, ditanyakan apa? N sekunder 1 dan N sekunder 2. Jika N primernya ini tar dulu 1200 ya, 1200 lilitan ya. Oke, ditanyakan NS1 berapa, NS2-nya berapa. Oke, bandingkan. P primer berbanding P sekunder 1 sama dengan N primer berbanding N sekunder yang pertama. Nah, ini 200, ini berarti 60, ini berarti berapa? 1200 berbanding N sekunder ya. Oke. Ujung kali ujung berarti 200 ya. N sekunder 1 ingat. Nah, sama dengan 60 kalikan 1200 ya. Coret nih namanya. Ya. 12-nya juga coret dengan 2. Maka N sekunder 1 sama dengan tinggal 60 kalikan 6. Berapa? 360 lilitan ya, atau buah ya. Oke. Berikutnya P primer berbanding P sekunder yang kedua nih. Berarti N primer berbanding N sekunder yang kedua nih. Ini berarti 200. Nah, ini berarti 15 ya. Nah, oke. Ini berarti 1200. Nah, ini N sekunder yang kedua. Oke. Nah, ujung kali ujung berarti 200 kali N sekunder yang kedua sama dengan 15 kalikan 1200 ya. Coret nih. Coret namanya. Berarti ini dengan ini coret. Berarti 6 ya. Nah, berarti N sekunder yang kedua itu 15 kalikan 6 berapa? 90 lilitan ya. Atau 90 buah ya lilitan. Oke, itu soal nomor 2. Nah. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Soal nomor 3. Nah, di sini diketahui efisiensi trafo. Nah, kalau ada soal seperti ini, nah maka tulis aja dulu nggak apa-apa. Efisiensi sama dengan 75% ya. Oke. Nah, kemudian trafo dihubungkan pada tegangan AC, berarti P primer itu 220 volt ya. Oke. Nah, berikutnya sekundernya dihubungkan dengan sebuah lampu 100 watt. Berarti ini P sekunder itu 100 watt ya. Oke. Nah, pertanyaan arus primernya berapa sih gitu ya. Nah, perhatikan nih. Apa itu efisiensi? Efisiensi itu daya guna. Nah, apa tuh? Daya keluaran, daya output ya. Daya output itu dibagi dengan daya input ya. Input atau primer dan sekunder ya. Nah, ini berarti notasinya gini. Nah, gitu ya. Ini berarti P sekunder, ini P primer kalikan dengan 100% ya. Nah, atau saya turunkan lagi. Ini P ya, sekunder kali I sekunder per P primer kali I primer kali 100%. Pilih aja nanti rumusnya bergantung pada keadaan soal ya. Oke. Atau gabungan nanti antara persamaan satu dengan persamaan yang kedua ya. Oke. Kita jawab ya. Kita jawab.
Gunakan yang mana? Gunakan yang atas dan yang bawah seperti ini. Efisiensi sama dengan P sekunder, nah dibagi dengan P primer, P primer, I primer, kalikan 100%. Kenapa sih pakai ini? Nah, karena primer sekundernya udah ada ya. Sedangkan efisiensinya juga ada. Ini 75% kan. Nah, sama dengan berapa di sini? 100 ya. 100. Nah, P primernya di situ kebetulan ada 220. Kalikan I-nya apa? I primer. Kalikan 100% ya. Nah, berarti kan ya, kiri dengan kanan coret berarti 0,75. 0,75 ini coret dulu ininya berarti 10 per 22. Nah, I primer. Apa? Ya benar, I primer ya. Oke, sorry. Nah, berarti I primer sama dengan ini 10 dibagi dengan 0,75 kalikan 22. Oke, boleh pakai kalkulator juga, boleh juga tanpa kalkulator ya. Nah, ini seadanya kalau esai ya udah seadanya. Kita nggak usah ribet-ribet cari angka karena di sini bukan menentukan hasil tapi langkah ya, langkah yang benar. Tapi kalau misalkan penasaran mau dibagi ya bagi ya. Oke, seperti ini. 10 ya dibagi 22 ya. Dibagi 0,75 ya. Oke. Nah, hasilnya 0,6. 0,6 ampere ya atau 0,6 ya. Hasilnya 0,61 ampere gitu ya. Oke, itu untuk soal nomor 3 arus primernya. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Terapa menurunkan tegangan dari 400 menjadi 300. Berarti ini step down ya. Step down berarti begini. Berarti P primer itu 400 volt ya. Kemudian P sekunder itu 300 ya, 300 volt. Ya. Dan lilitan primernya N primer berarti ini sini ada 200 ya. 200. Kemudian I-nya, I primer sebetulnya 1 ampere. Nah, pertanyaan jumlah lilitan dan kuat arusnya. Oke. Untuk yang sekunder. NS berapa? IS berapa? Ya, oke. Kita jawab. P primer berbanding P sekunder sama dengan N primer berbanding N sekunder. Ini 400, ini berarti 300. Nah, kalau pilihan ganda udah 43 aja. Ya. Nah, ini berarti 200. Ini NS ya. NS ya, NS berarti 400 ya, NS sama dengan 300 kalikan 200 ya. Coret dengan ini ya, coret. Nah, berarti dengan 4 ya, 4N sekunder sama dengan 3 kalikan 200. Coret dengan ini 5 ya, 50 kali 3 berarti N sekundernya itu 150 lilitan ya, gitu. Oke. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya. Arus sekundernya berapa? Nah, kalian boleh menggunakan ini. P primer berbanding P sekunder sama dengan kayak I sekunder. Awas jangan terbalik ya. I sekunder, I primer ya. Oke. Di sini tidak ada persentase berarti 100% ya. Kalau 100% maka kalian gunakan di rumus ini langsung. Nih. Atau jangan di sini 400 dengan 300 berarti 4 aja banding 3 sama dengan I sekunder ditanya berbanding 1. Nah, oke. Berarti 3I sekunder ya, sama dengan 4 kali 1 ya. Maka I sekunder sama dengan 4 per 3 ampere ya gitu. Yap. Oke. Itu soal nomor 4 ya. Mudah-mudahan lebih mengerti ya. Oke. Nah, soal nomor 5. Nah, di sini ada efisiensi trafo ya. Tentukan kuat arus sekundernya. Nah, tetapi efisiensi trafo 60%. Oke, nggak usah pusing. Pakai yang ini. Efisiensi sama dengan P sekunder, I sekunder per P primer, I primer. Kalikan berapa? Kalikan 100% ya. Nah, ini berarti 60%.
sama dengan tuh ini P sekuendernya 22 ya. Ini berarti 22 kalikan I sekunder. Nah, dibagi dengan 220 ya. Kalikan berapa? 0,1 ya di situ. Kalikan 100%. Nah, untuk selanjutnya kalau menemukan soal seperti ini, kita udah aja langsung 0,6 sama dengan, nah 22 dibagi 220 berarti kan tinggal IS per 10 kalikan 0,1 ya. 0,6 sama dengan I sekunder kalikan 1. Maka I sekundernya itu 0,6 ampere gitu ya. Nah, itu untuk soal nomor 5 ya. Nah, oke, tuntas sudah kita membahas tentang subpembahasan transformator. Kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya, itu latihan 1 induksi elektromagnetik. Nanti di sini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan bab induksi elektromagnetik. Ya, sama ya. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman kalian supaya kita sama-sama belajar tentang arus induksi elektromagnetik.